Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are great. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar. Okay students, before we start our lesson today, let's pray together by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari teks deskriptif tentang benda. Mari silahkan disimak video berikut ini. Today we are going to study about describing things. Bagaimana sih cara mendeskripsikan atau menggambarkan benda? Ada beberapa hal yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan benda. Description of things. Yang pertama adalah material. Yang kedua adalah size atau ukuran. Yang ketiga adalah shape atau bentuk. Yang keempat adalah color atau warna. Yang kelima ada weight atau berat. Yang keenam texture. Yang ketujuh age atau usia. Yang kedelapan condition. Yang kesembilan adalah opinion. Kesepuluh adalah function. Deskripsi yang pertama adalah material. Material adalah bahan yang digunakan untuk membuat benda. Benda itu terbuat dari apa sih? Kita bisa menggunakan kata it is made of bla bla bla. Material atau bahan yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris adalah wood atau kayu, plastik atau plastik, rubber atau karet, iron atau besi, paper kertas, glass kaca, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah ini ada gambar kursi, terbuat dari wood atau kayu. Bila kita buat kalimat menjadi it is made of wood. Eraser terbuat dari karet, maka kita bisa menuliskan it is made of rubber. Ada mangkok yang terbuat dari clay atau tanah liat. It is made of clay. Deskripsi yang selanjutnya adalah size atau ukuran. Kita bisa menggunakan kalimat it is bla bla bla. Size yang biasa digunakan adalah big, besar, small, kecil, huge, sangat besar, large, besar, long, panjang, tall, tinggi, short, pendek, teeny, sangat kecil, medium size, sedang, little, kecil. Contoh kalimatnya, ada gambar kapal atau ship. Karena ukurannya besar, maka kita bisa mengatakan it is big. Ini ada gambar cincin. Karena cincin itu kecil, kita bisa menuliskan it is small. Yang ketiga adalah shape atau bentuk. Kita bisa menuliskan it is bla bla bla. Bentuk itu ada banyak. Ada triangle atau segitiga, square atau segi empat, semicircle atau setengah lingkaran, rectangular atau persegi panjang, dan circle atau lingkaran. Yang keempat adalah color atau warna. Kita bisa menuliskan it is bla bla bla. Warna-warna yang biasa digunakan adalah red merah, blue biru, pink pink, yellow kuning, brown coklat, purple ungu, black hitam, white putih, green hijau, orange jingga. Yang kelima adalah weight atau berat. Kita bisa menggunakan kalimat it is bla bla bla. Contohnya, batu bata itu berat, it is heavy. Contoh yang kedua adalah bulu, it is light, bulu itu ringan. Yang keenam adalah texture. Kita bisa menambahkan it is bla bla bla. Contoh texture adalah smooth, halus, soft, lembut, raw, kasar, hard, keras, fluffy, halus, sticky, lengket, slippery, licin, bumpy, bergelombang. Yang ketujuh, age atau usia. Kita bisa menuliskan it is bla bla bla. Contohnya, ini adalah ponsel, kita bisa mengatakannya baru, it is new, atau it is modern.
Contoh buku ini adalah buku yang telah usang. Kita bisa menuliskan it is ancient. Ancient artinya kuno. Atau kita bisa menuliskan it is old atau ini tua. Yang ke-8 adalah condition atau kondisi dari benda tersebut. Kita bisa menuliskan it is bla bla bla. Contohnya, ini adalah gambar dapur yang bersih. Kita bisa menuliskan it is clean. Yang kedua, kamar ini sangat rapi. Kita bisa menuliskan it is tidy. Yang ketiga, kamar ini adalah berantakan. Kita bisa menuliskan it is messy. Contoh yang lain adalah fragile rapuh, comfortable nyaman. Yang ke-9 adalah opinion atau penilaian secara subjektif terhadap sesuatu. Kita bisa menuliskan it is bla bla bla. Contohnya, it is luxurious. Ini mewah. It is expensive. Ini mahal. It is cute. Ini lucu. Cheap, murah. Nice, bagus. Significant, penting. Amazing, luar biasa. Strange, aneh. Valuable, berharga. Yang ke-10 adalah function atau fungsi dari benda tersebut. Kita bisa menuliskan it is used for bla bla bla. Ini digunakan untuk, contohnya adalah pensil. It is used for writing. Kacamata. It is used for protecting eyes from ultraviolet radiation. Lalu bagaimana untuk mendeskripsikan benda? Mari kita menyusun deskripsi benda dari sebuah gambar. Ada sebuah gambar boneka yang begitu besar. Yang pertama, kita lihat dari material atau bahan dibuatnya boneka tersebut. It is made of cotton. Yang kedua, ukurannya atau size-nya. It is big. Yang ketiga, dari warnanya. Warna benda itu apa? Kita bisa menuliskan it is pink. Lalu teksturnya. Apakah lembut atau kasar? Misalkan ini boneka ini kelihatannya begitu lembut, kita bisa menuliskan it is soft. Kemudian opinionnya, ini sangat lucu, it is cute. Dan benda ini sangat berharga, kita bisa menuliskan it is valuable. Nah, itu tadi cara untuk mendeskripsikan benda. Semoga kalian bisa memahami ya bagaimana cara mendeskripsikan benda. Nah, demikian tadi adalah penjelasan tentang bagaimana mendeskripsikan benda. Jangan lupa dikerjakan tugas dari Bu Lia ya. Tugasnya Bu Lia berikan di kolom description. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.